Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pengajian kita tentang fikih jenazah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang dilakukan terhadap jenazah atau orang yang sudah mati, mulai dari sebelum atau ketika sakaratul maut ditalkinkan. Jadi talqin itu dilakukan ketika jenazah atau orang dalam keadaan sakaratul maut. Nasabah ibimbing itu mengucapkan la ilaha illallah purani roh, kemudian ketika jenazah itu sudah meninggal maka menutup matanya dan seterusnya. Pada subuh hari ini kita akan membahas tentang memandikan jenazah. Ada 4 yang menjadi fardu kifayah bagi kita orang muslim. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensalati, yang keempat menguburkan. Ini adalah fardu kifayah. Biasanya fardu kifayah yang itu nak kenai kewajiban umum bagi orang-orang muslim untuk laksanakan. Nareko degaga terlaksanakan, maka semua yang berada di tempat itu berdosa. Tapi nareko angka napigawi, maka gugur kewajibannya bagi yang muslim yang lain untuk melaksanakannya. Jadi yang pertama adalah memandikan jenazah. Pertama-tama ibahasi keutamaannya ya memandikan jenazah. Jadi dia nama laksanakan bawangi ya sengi kewajiban maka dah gugur ni kewajiban yang lain. Tetapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, angka hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu qala, boleh Abu Rafi radhiyallahu anhu qala, maka dari Abu Rafi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabuade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan faqatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina kabiratan. Nigi tahu madio tomate nainapa nasubui cacakna. Memandikan jenazah kemudian menutup aibnya, menyembunyikan aibnya, tidak menceritakan aibnya orang mati, ya orang mati kepada yang lain. Faqatamahu, kemudian dia menyembunyikan rahasianya. Ghafarallahu lahu arba'ina kabiratan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni baginya 40 dosa besar. Masyarakat muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya puasa Asyura, dosa kita 1 tahun dimaafkan, tapi dosa-dosa kecil. Tapi memandikan jenazah maka Allah menghapuskan 40 dosa besar. Sambungan hadis, wa man hafara li ahihi qabran, dan barang siapa yang menggali kuburan untuk saudaranya, hatta yajinnahu fa ka'annama askanahu maskanan hatta yub'ats. Nanigi tahu menggali kuburan untuk saudaranya sampai dia dikuburkan. Fa ka'annama askanahu, maka seakan-akan dia telah memberinya tempat tinggal sampai hari kiamat. Jadi orang yang menggalikan kuburan bagi orang yang mati, maka seakan-akan dia memberikan tempat tinggal kepada seseorang sampai hari kiamat. Jadi pahalanya itu masyarakat muslimin terhitung pada tahu angkai na pondro tahu ya nalengi bola, nalengi tempat tinggal sampai hari kiamat, itu terhitung amalannya.
orang yang menggali kuburan kemudian menguburkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Imam Al-Hakim berkata bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain dijelaskan al-birnas memandikan jenazah, manggassala maitan faqatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan. Barang siapa yang memandikan jenazah nainapa narahasiakan aibnya, ghafarallahu lahu 40 marratan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya sebanyak 40 kali. 40 kali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafana maitan, dan barang siapa yang mengafani, ya barang siapa yang mengafani jenazah, wa man kafana maitan kasahullahu min sundusin wa istrakin fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pakaian dari sutra di surga. Dan dia akan memberikannya pakaian dari sutra di surga. Wa man hafara limayyitin qabran, barang siapa yang menggali kuburan untuk jenazah kemudian fa'ajinnahu fihi, kemudian dia menguburkannya, ajrallahu lahu fil minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menggali kuburan kemudian menguburkan jenazah di tempat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pahala seperti pahala orang yang memberi tempat tinggal kepada seseorang sampai hari kiamat. Kira-kira masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mulai memandikan jenazah, kemudian menyembunyikan rahasianya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa besar. Dalam hadis yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang memandikan jenazah dan menyembunyikan rahasianya 40 kali. Ini hadis yang saya kira menceritakan secara khusus keutamaannya orang yang memandikan jenazah. Kemudian orang yang mengkafani jenazah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia dengan sutra dari surga di surga. Dan siapa yang menggali kuburan bagi jenazah kemudian menguburkannya, maka dia seakan-akan orang yang diberikan pahala seperti orang yang memberikan tempat tinggal kepada seseorang sampai hari kiamat. Jadi masyarakat muslimin, keutamaannya orang yang mengurus jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah atas setiap muslim yang mengetahuinya. Jika ada dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakannya, maka gugurlah dosa bagi orang yang muslim yang lain. Siapa yang memandikan jenazah? Orang yang memandikan jenazah diisyaratkan seorang muslim. Jadi yang memandikan jenazah diisyaratkan yang pertama orang yang beriman, yang kedua itu orang yang dipercaya. Artinya orang yang dipercaya adalah orang yang ketika dia mengetahui rahasia jenazah, maka hal-hal yang tidak baik, cacatnya jenazah, maka dia akan menyembunyikannya. Terpercaya, amanah. Kemudian yang ketiga, mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah. Kemudian itu yang memandikan jenazah, syarat-syarat yang memandikan jenazah. Yang pertama, yang itu orang yang beriman, kemudian orang yang terpercaya dan amanah, ya orang kaya yakini maka ia tahu, maka dia akan mampu menjaga rahasia. Kemudian yang ketiga, memahami hukum-hukum memandikan jenazah. Jika mayatnya laki-laki,
maka yang memandikannya adalah laki-laki. Boleh saja dimandikan oleh perempuan, yang itu kalau istrinya. Jadi istri boleh memandikan jenazah suami. Nasabah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebaliknya, suami boleh memandikan jenazah istri. Nah, puan Nabi sallallahu alaihi wasallam makada napudangi Aisyah, maka nareko birioloko mate, maka saya akan memandikan jenazahmu. Nah, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, yang kemudian menjadi dasarnya orang bahwa boleh saja suami memandikan istrinya. Kemudian jika mayatnya wanita, maka yang memandikannya adalah wanita. Tidak boleh bagi laki-laki untuk memandikannya kecuali suaminya, karena dibolehkan bagi suami untuk memandikan istrinya. Adapun jika mayatnya anak kecil, ya anak kecil ini bayi atau anak yang belum balik, diperkirakan di bawah usia 7 tahun, maka dibolehkan yang memandikannya itu baik laki-laki maupun perempuan, atau anak kecil yang perempuan boleh dimandikan oleh laki-laki dewasa. Intinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memandikan jenazah tidak disebutkan secara umum yang itu mahramnya jenazah. Kalau ada perempuan-perempuan yang bisa memandikan jenazah, maka boleh saja, maka perempuanlah yang memandikan jenazah, walaupun lebih diutamakan suaminya. Kemudian air yang dibolehkan untuk memandikan jenazah, diisyaratkan air yang airnya suci dan mensucikan. Mungkin di fikih tahara kita sudah membahas jenis-jenis air. Ada air suci dan mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan. Ya, jenis-jenis air. Angkayasang air suci ini terbagi-bagi lagi. Ada air suci mensucikan, yang dipaki majene wadinge, ipaki majene pada padanna wa ibosie. Ada juga air suci tapi tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan tidak boleh dipakai berwudu. Contohnya air suci yang tapi tidak mensucikan, yang itu pada padanna air teh, itu air suci. Dan kata air najis tapi tidak boleh dipakai bersuci karena tidak mensucikan. Kemudian ada namanya air najis, ada namanya air mustakmal. Saya kira di fikih tahara ini terbahas sebelumnya. Kemudian yang dipakai memandikan jenazah adalah air suci yang mensucikan. Diutamakan air dingin, bukan air panas, kecuali jika dibutuhkan menggunakan air panas untuk menghilangkan kotoran pada mayat, atau jika cuaca sangat dingin, maka tidak mengapa dalam kondisi itu menggunakan air hangat. Dalam kondisi diutamakan air dingin, tapi dalam kondisi tertentu boleh saja dengan air panas atau air hangat. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat memandikan jenazah, ya ini juga kadang tempat yang perlu diperhatikan. Tempatnya harus di tempat tertutup dari penglihatan. Ya, ini yang kita paham, penglihatan dari samping kiri, samping kanan. Biasanya dibuatkan tirai, itutui ya kesenma pakai garoro dan lain-lain sebagainya atau kain. Tapi jika memungkinkan, di bagian atasnya juga tertutup. Nah, ini biasa yang kita perhatikan, hanya bagian kiri kanan. Tapi jika memungkinkan, di bagian atasnya juga tertutup. Contohnya di dalam rumah atau dalam kemah dan semacamnya. Kan kalau di lalak bola tertutup nih bagian atasnya, sudah tertutup bagian atasnya. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan terhadap jenazah sebelum dimandikan, wajib ditutup antara pusat dan kedua lututnya. Kemudian
semua pakaiannya dilepas, lalu jenazah diletakkan di atas tempat permandian dengan posisi menurun, artinya menurun lebih tinggi bagian kepala dan seterusnya lebih rendah bagian kaki, agar mudah menuangkan air dan mengeluarkan sesuatu dari jenazah. Jadi diusahakan tertutup. Kemudian yang kedua adalah di tempat memandikan jenazah itu tempatnya lebih tinggi kepala dibanding kaki agar mudah menuangkan air dan mengeluarkan sesuatu dari jenazah. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang boleh membantu orang yang memandikan jenazah? Ya, jadi detona sembarat tahu ia wadinge bantui Pak Dio Tomatewe ketika memandikan jenazah. Siapa saja yang bertugas membantu orang yang memandikan jenazah, makruh selain orang yang berada di ruang permandian. Maksudnya ma'asyiral muslimin, diusahakan juga orang yang membantu itu adalah mahram jenazah. Diusahakan juga mahramnya jenazah dan orang yang juga bisa dipercaya. Kalau ada yang bisa, yang ada hal-hal yang ada cacat yang bisa oding angka cacatna tomatewe, siapa tahu dia membantu juga tapi ternyata tidak amanah. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama hendaknya petugas yang memandikan jenazah mengangkat kepala jenazah hingga mendekati posisi duduk. Jadi saya kira ini untuk lebih praktisnya, untuk panitia mengadakan latihan memandikan jenazah. Kita pengadaan pelatihan memandikan jenazah, tapi kita belajar teorinya dulu. Yang pertama adalah ipatudangi, walaupun tidak terlalu duduk, mengangkat kepala jenazah hingga hampir seperti posisi duduk. Kemudian tangan orang yang bertugas memandikan jenazah mengurut perutnya, ya, sapur rotanna dengan perlahan agar keluar apa yang seharusnya keluar dari jenazah. Ya, rotangi sapur siapa tahu masih ada kotoran-kotoran di dalam yang mau dalam perut yang mau keluar, baik kemungkinannya kota malasa, ada penyakit-penyakit yang keluar, atau ada kotoran yang keluar. Kotoran itu bisa saja berupa kesana air besar, jambanang kamu pamelo mesu, atau kamu patemina melo mesu, atau ada kemungkinannya darah yang mau keluar. Jadi sapur rotange dengan perlahan agar keluar apa yang seharusnya keluar darinya. Saat itu perbanyak menyiramkan air di kepalanya agar apa yang keluar segera tersapu bersih. Jadi yang membantu orang yang memandikan jenazah mengusahakan memperbanyak siraman air di bagian kepala. Kemudian petugas yang memandikan membungkus tangannya dengan kain yang agak kasar. Ya, jadi memakai kos tangannya kalau bisa kos tangan yang agak kasar. Dan ia kos tangan pada kos tangannya dokter ke rumah sakit meloi mengoperasi. Usahakan, kecuali kalau tidak ada masyarakat muslimin, maka tetap harus memakai kos tangan. Tapi diusahakan kos tangan yang kainnya agak kasar, lalu membersihkan kemaluan jenazah dan menyiramnya dengan air. Ibisaiwi, mayat itu diceboi, ibisaiwi. Kemudian mulai berniat memandikan. Jadi kita juga berniat memandikan jenazah. Yang bertugas memandikan jenazah ini berniat untuk memandikan jenazah. Masalah niatnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan lafaz niat, tapi dalam hati dilanjutkan dengan membaca basmalah. Jadi niatnya adalah berniat untuk memandikan jenazah. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu memudukkan jenazah, memudukkan jenazah
sebagaimana wudu orang mau salat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ummu Atiyah. Ia berkata, Nabi SAW bersabda kepada mereka ketika mereka memandikan jenazah putri beliau, anakna Nabi SAW idio tania Nabi tak dioi, tapi ada Ummu Atiyah. Nah maka dan Nabi SAW ibada'na bimiyaminihinna wa mawadhi'il wudu'i minha, pemulaiwi dari anggota badan yang sebelah kanan dan anggota badan yang dibasuh ketika wudu. Mulailah memandikan jenazah itu dengan bagian kanannya, dan mulailah dengan anggota wudunya. Jadi izinnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu matewe atau jenazah ketika dimandikan dimulai dengan itu. Kemudian selanjutnya ada sebelumnya, sebelum wudu tadi ini ada biasa yang disampaikan bahwa jenazah ini ditutup kain, ya secara khusus kainnya ditutup mulai pusat sampai di bawah lutut secara khusus. Nasabat napuadai Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurur rajulu ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah. Jadi aurat juga, aurat laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan, dan begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat laki-laki. Ini yang biasa kita anggap pandang remeh, melihat aurat laki-laki, padahal jelas larangannya. Larangan itu tidak boleh melihat aurat. Bahkan ketika sudah mati aurat juga tidak boleh dilihat, apalagi kalau masih hidup. Nabi SAW pernah duduk sama si bawaman sahabatna, tapi dalam ketika bercanda-bercanda, engkau sahabatna Nabi taruh micawa sehingga tersingkap naik pahanya, terakkai popanna napa nabampai kedai. Kenapa pahamu diperlihatkan? Innahu aura, sesungguhnya paha itu aura. Sementara kita, kalau bukan kita yang memperlihatkan aurat, celana pendek itu idi uranewe, celana pendek memperlihatkan aurat. Melihat orang main bola, melihat aurat, ini larangannya. La yanzur rajulu ila auratir rajul, janganlah laki-laki itu melihat aurat laki-laki, dan janganlah perempuan itu melihat aurat perempuan. Sedangkan sudah jadi jenazah, mati nih memandikan jenazah, tidak boleh dilihat auratnya, apalagi kalau masih hidup. Jadi itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memandikan jenazah dengan menutup auratnya. Kemudian selanjutnya adalah ipak jenne, mewudukkan jenazah. Jadi secara berwudu untuk jenazah, mewudukkan jenazah sama dengan wudu untuk salat, kecuali dalam masalah berkumur dan istinsyak. Berkumur kan dalam wudu ini kumat jenneki ada berkumur, kemudian ada istinsyak memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, ya biasa istinsyak. Kecuali itu, untuk mengganti hal tersebut, ya mengganti kumur-kumur dengan istinsyak, maka kita orang yang bertugas memandikan jenazah mengusap gigi mayat dan kedua lubang hidungnya dengan jari-jarinya yang telah basah atau dibungkus dengan kain basah, dan tidak memasukkan air ke dalam mulutnya dan hidungnya. Jadi jangan memasukkan air ke dalam mulut atau ke dalam hidung jenazah. Jadi kalau ia romang nange pacing masyarakat, bahkan ada saya biasa melihat, engkau tahu napas sikat gigi wi. Ya, napas sikat gigi, tapi boleh saja sikat gigi, tapi jangan memasukkan air ke dalam mulut jenazah. Tidak memasukkan air. Kalau umpamanya mengusap-ngusap, makanya tadi disang kain basah. Jaro kain basahin nange, kalau umpamanya ada kotoran yang dipakai, yang mau dipakai ya bisaiwi tomatewe, kalau ada kotoran-kotoran usahakan diganti lagi. Nah sebab mau disapukan, mau ibat tamak kosumpanna bisa bisai isinna, maka dana tomate ni je. Namo ya biar orang mati tetap menghargai orang mati, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang mau dipakai bisaiwi, yang mau dipakai pertama si matu kosumpanna memasukkan di hidungnya.
dan intinya tidak boleh memasukkan air ke dalam mulut dan hidung jenazah. Kemudian basuhlah kepalanya dan jenggotnya dengan busa atau sabun. Ya, busa atau sabun. Kalau ada sampo, kita membasuh kepalanya dengan sabun. Para ulama telah bersepakat atas disunnahkannya menggunakan daun bidara. Para ulama sepakat menggunakan daun bidara ketika memandikan jenazah. Tidak perlu memasukkan lagi, ada tambahannya lagi, tidak perlu memasukkan air ke mulut dan hidung jenazah, namun cukup orang yang memandikan memasukkan 2 jari yang basah dalam mulut dan hidung jenazah tersebut. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu membasuh sisi kanan jenazah mulai dari pundak sampai telapak kaki. Mulai membasuh sisi kanan jenazah dari pundak sampai telapak kaki. Jadi bisa saja dimiringkan ke kiri, kemudian membasuh sebelah kanan, disiram sebelah kanan sampai telapak kaki. Kemudian burero miris silau kanan, membasuh sisi kiri jenazah dari pundak sampai telapak kaki. Insyaallah orang yang berpengalaman dalam memandikan jenazah akan mengajarkan secara khusus. Meminta panitia ini ada pelatihan khusus jenazah, memandikan jenazah. Kalau perlu kita membentuk tim Masjid Mujahidin untuk memandikan jenazah. Dari tadi membasuh kanan, kemudian membasuh kiri sampai kaki, mengulangi beberapa kali basuhan jika diperlukan. Hendaknya basuhan dilakukan beberapa kali hingga benar-benar bersih. Pengulangan basuhan dimulai dari membasuh kepala, membasuh bagian tubuh jenazah yang kanan, dan membasuh bagian tubuh jenazah yang kiri. Hendaknya pengulangan basuhan dilakukan dengan hitungan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi dibasuh kanan dulu, kemudian mulai dari kepala terus ke bawah kaki, puraro kiri sih kalau dianggap perlu sampai 3 kali. Dibasuh si kanan, basuh si kiri, basuh si kanan, basuh si kiri 3 kali. Kalau masih perlu cukupkan sampai 5 kali. Kalau masih harus ditambah cukupkan sampai 5 kali. Pada basuhan yang terakhir, basuhan yang ketiga, menggunakan air yang telah dicampur dengan kapur barus. Kenapa kapur barus? Penggunaan air kapur barus ini termasuk dalam hitungan ganjil di atas, sehingga air kapur barus ini menggantikan posisi air daun bidara atau air sabun. Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalika in ra'aytunna dzalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhiri kafura aw syai'an min kafurin." Ia anak Nabi Talaidio, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu ya, dengan air bidara, atau jika menurut kalian perlu, dan jadikanlah basuhan terakhir dengan kapur barus atau sedikit dengannya. Jadi untuk air yang terakhir, walaupun ada daun bidara sebelumnya, yang terakhir hadisnya ini menegaskan bahwa ada air kapur barus. Kemudian setelah itu masyarakat muslimin mengeringkan jenazah. Bagaimana mengeringkan mayat jenazah? Ya, kembali membasuhnya dengan handuk. Ya, saya kira ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada hari ini terkait memandikan jenazah, dan insyaallah kita masih sambung masih dengan memandikan jenazah, apa yang dilakukan setelah dikeringkan. Dan ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.